Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni masih membahas tentang sholat, tentang sholat. Dan di pertemuan yang terakhir kita selesai permasalahan apa? Tentang berdiri di dalam sholat. Hukum berdiri di dalam sholat. Hukumnya apa? Berdiri dalam sholat wajib. Hukumnya wajib. Sebuah rukun di dalam sholat wajib harus dikerjakan. Kalau dia sengaja meninggalkannya, sholat wajib dengan tanpa berdiri, maka tidak sah sholatnya. Adapun berdiri di dalam sholat sunnah, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya tidak wajib. Boleh bagi dia sholat sunnah dalam keadaan duduk, walaupun dia mampu untuk berdiri. Sebagaimana penjelasan yang kita bacakan di pekan yang lalu. Jamaah rahimakumullah, di petang hari ini kita lanjutkan sedikit permasalahan yang masih tertinggal dalam masih di bab berdiri di dalam sholat. Yakni permasalahan lau ajaza 'anil ruku'i was sujudi dunal qiyami. Kalau seseorang itu dia tidak mampu untuk melakukan rukuk dan sujud, tetapi dia mampu untuk berdiri. Dia mampu berdiri, cuma dia tidak mampu untuk rukuk dan sujud. Biasanya karena sakit apa ini? Boyoknya sudah boyokan, atau kakinya nggak bisa lipat, jadi tekuk, lututnya digip atau gimana. Di sini dijelaskan, dinukilkan dari kitab Al-Mughni. Qala Ibnu Qudamah rahimallah, Ibnu Qudamah berkata, "Wa man qadara 'alal qiyami," barang siapa dia mampu untuk berdiri dalam salat wajib, wa ajaza 'anir ruku'i was sujudi, dan dia tidak mampu untuk rukuk dan sujud, lam yaskut anhu al-qiyamu, maka tidak gugur perintah untuk berdiri. Dia tetap harus sholat dalam keadaan berdiri. Tidak boleh langsung dia duduk di kursi misalnya, tidak boleh. Wa yusalli qa'iman, dan dia mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Fayumi'u birruku'i, kemudian dia kerjakan dengan isyarat untuk melakukan rukuk. Maksudnya apa? Ya dia karena rukuk dia tidak mampu untuk sebagaimana rukuk yang diperintahkan, maka semampunya dia miringkan badannya semampunya. Kalau memang tidak mampu, maka dengan leher dan kepalanya yang dia tundukkan. Tapi masih dalam keadaan berdiri.
Jangan langsung duduk dulu, masih dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian i'tidal, biasa masih berdiri bisa mampu. Kemudian summa yajlisu, kemudian dia baru duduk ketika mau sujud. Dia baru duduk, fayumi'u bis sujudi, kemudian dia berisyarat untuk sujud. Ya. Ini ketika tidak mampu rukuk dan sujud. Jadi duduknya ketika dia mau sujud. Baru dia duduk, kemudian apa? Dengan isyarat duduk sujudnya. Ini apa? Ini nukilan dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian dijelaskan juga dinukilkan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu'. Walau ajaza 'anil ruku'i was sujudi dunal qiyami. Kalau dia tidak mampu untuk rukuk dan sujud tapi bukan berdirinya. Maksudnya dia mampu untuk berdiri. Li'illatin bi dhahrihi tamna'ul inhina'i. Karena sakit di punggungnya. Ya, karena sakit di punggungnya sehingga dia tidak mampu. Sehingga tamna'ul inhina'i, sehingga terhalangi bagi dia untuk menundukkan badannya untuk rukuk. Lazimahu al-qiyamu, wajib bagi dia untuk sholat dalam keadaan berdiri. Ya. Tetap wajib dalam keadaan berdiri. Wa ya'ti birruku'i was sujudi bihasabi taqati, dan dia mengerjakan rukuk dan sujud sesuai dengan kemampuannya. Fa yuhanna sulbuhu qadral imkani, sehingga dia tundukkan tulang belakangnya, punggungnya, dia tundukkan sekadar kemampuannya, sebagai sebatas kemampuannya. Fa illam yuti, maka jika dia tidak mampu untuk menundukkan badannya, hanna raqabatahu wa ra'sahu, dia tundukkan leher dan kepalanya. Dengan cara dia tundukkan leher dan kepalanya sebagai isyarat untuk rukuk. Ketika sujud maka dia sujud, dia duduk kemudian baru dia isyarat untuk sujud. Wa ala hada, dan di atas pendapat ini jumhurul fuqaha, kebanyakan para ahli fikih, khilafan li Abi Hanifah, ya, berbeda dengan pendapatnya Abu Hanifah. Warajih, dan yang kuat pendapatnya, annahu yalzamuhu al-qiyam, bahwasannya tetap wajib bagi dia berdiri. Tetap wajib bagi dia berdiri. Tidak boleh bagi seorang yang mampu berdiri dia sholat dalam keadaan duduk walaupun dia tidak mampu untuk rukuk dan sujud. Karena hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman", salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Maka jika tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Ya. Ini keumuman dalilnya. Ketika dia mampu berdiri ya harus berdiri. Ya, harus berdiri. Wal qiyamu matalibu bihi awalan, dan berdiri itu sesuatu yang dituntut pertama kali. Sesuatu yang dituntut pertama kali. Ketika sholat, perkara yang dituntut pertama kali ini berdiri. Dalam keadaan berdiri. Thumma ya'ti birruku'i was sujudi qadra ma yastati. Kemudian dia melakukan rukuk dan sujud sebatas dengan kemampuannya. Ini apa? Ini keadaan seseorang yang dia masih mampu berdiri tetapi dia tidak mampu rukuk dan sujud. Maka selesai pembahasan tentang berdiri ini. Selesai pembahasan tentang masalah berdiri. Mas, ya? Ya. Ya, kalau memang dia tidak mampu,
Kalau memang dia tidak mampu, ya duduk saja. Kalau dia memang tidak mampu, ya, itu kan yang tahu cuma pribadi masing-masing ya. Pribadi masing-masing. Adapun orang lain nggak tahu apa yang dia rasakan. Kalau dia memang nggak mampu, sakit kalau mau berdiri, ya sudah, lanjutkan dengan duduk. Ya Allah. Hah? Oh ya, posisi kursinya pas sholat sendiri atau sholat jamaah? Kalau sholat sendiri kan nggak perlu dibahas ya. Mau bagaimana posisinya bebas. Kalau posisi jamaah, walau alam biswab yang menurut kami yang lebih utama, menurut kami yang lebih utama, ketika dia masih mampu untuk berdiri, maka kursinya agak dikebelakangkan, menggugurkan di belakangnya. Jadi soft belakang nanti termakan kursi. Biar dia ketika berdiri masih dalam satu soft. Ketika berdiri dia dalam satu soft. Ya. Akan tetapi ketika dia dari awal sudah tidak mampu untuk berdiri, maka kursinya yang disejarkan dengan softnya, biar badannya satu barisan. Berarti kakinya berarti ke depan. Ketika dia dari awal sudah tidak mampu untuk berdiri. Ya Allah. Ya ini ini permasalahan tentang berdiri. Sudah. Kita lanjutkan di bab yang selanjutnya, yakni yang ketiga, pembahasan selanjutnya tentang sholat, yakni tentang raf'ul yadaini 'inda takbiri, yakni permasalahan mengangkat kedua tangan ketika takbir. Ya. Sudah dibahas tentang takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian yang ketiga yang dikerjakan di awal-awal salat yakni mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Permasalahan pertama yang dibahas yakni hukumnya. Hukum mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Hukumnya apa? Sunnah atau yang wajib? Atau yang wajib? Iya, emang ada silang pendapat ya, fikih biasa silang pendapat. Jumhur kebanyakan ahlu ilmi ala istihbabihi, berpendapat kepada istihbabnya, disunnahkannya. Iya, berpendapat disunnahkannya. Dan ini pendapat 4 imam mazhab. Pendapat 4 imam mazhab berpendapat sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Karena alasannya apa? Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perintah. Ya. Bukan perintah, tetapi ini perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara ilmu usul fikih, hukum asal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Hukumnya sunnah. Hukum asalnya sunnah. Ya. Adapun hukum asal perintah dari Nabi itu hukum asalnya wajib. Ya, beda. Jadi alasannya kenapa sunnah? Karena ini perbuatan. Nabi senantiasa mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Wa dhahaba ba'duhum ilal wujubi, dan sebagian ahlu ilmi, sedikit ahlu ilmi berpendapat kepada wajibnya mengangkat kedua tangan. Di antaranya yang disebutkan di sini wahwa manqulun an Dawud wal Auza'i wa Ibnu Khuzaimah. Yakni yang berpendapat wajibnya
ternukilkan dari Dawud Adh-Dhahiri rahimahullah, wal Auza'i, Imam Auza'i, wa Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Warajih insyaallah, dan yang kuat pendapatnya insyaallah yakni al-istihbab, yakni yang berpendapat sunnah. Bahkan ternukilkan di antara para ulama mengatakan ijma. Ya, ijma. Ijma tentang disunnahkan mengangkat kedua tangan ini ketika takbiratul ihram. Di antaranya yang mengatakan sunnah ijma yakni Ibnu Mundzir. Imam Ibnu Mundzir rahimahullah mengatakan apa? Bahwasannya telah terjadi ijma tentang mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat. Demikian juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Qattan wa Nawawi rahimahumullah. Mereka apa? Mengatakan adanya ijma. Walaupun apa? Ada sebagian ulama yang berpendapat wajib. Sehingga apa? Bisa dikatakan batal ijma'nya tersebut. Ya, batal. Tetapi itu sudah menunjukkan betapa banyaknya ahlu ilmi yang berpendapat sunnah. Banyaknya ahlu ilmi rahimahullah yang mereka berpendapat sunnah, sehingga apa? Ternukilkan adanya ijma. Ya. Ternukilkan adanya ijma disunnahkan mengangkat kedua tangan. Ini hukumnya. Jadi hukumnya yang kuat mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat, yakni ketika takbiratul ihram, yakni sunnah. Kemudian permasalahan yang selanjutnya mawadi'ur raf'i, tempat-tempat mengangkat kedua tangan. Kapan saja di dalam sholat mengangkat kedua tangan tersebut. Sabata fi sunnati arba'atun, telah datang di dalam sunnah yakni arba'atun, 4 tempat disunnahkan mengangkat kedua tangan. Al-awwal, maudhi'ul awwal, yang pertama, inda takbiratil ihram, ketika takbiratil ihram. Li hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar ini mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan. Wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yarfa'u yadahi, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Ini apa? Pundak. Ya. Sejajar dengan kedua pundaknya. Idza iftataha as-salata, yang pertama apabila beliau memulai salat, berarti ketika takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku', yang kedua apabila beliau bertakbir untuk ruku'. Kemudian yang ketiga wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', rafa'ahuma kadzalika aidan, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Wa qala, dan beliau mengatakan ketika apa? Mengangkat kepalanya dari ruku', sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian di akhir hadis tersebut Ibnu Umar mengatakan wa kana la yaf'alu dzalika fis sujudi, dan beliau tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu apa? Tidak mengangkat kedua tangannya fis sujud, di dalam sujud, ketika mau sujud atau bangkit dari sujud.
Iya, ini dalilnya. Dalil apa? Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Iya. Kalau bahu itu mana? Pundak sama bahu sama atau beda? Sama. Kemudian qala Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bi anna raf'al yadaini 'inda iftitahi sholati masyru'un wa huwa kal mujma'i alaihi. Ibnu Rajab mengatakan bahwasannya mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat ini masyru', disyariatkan, dan hal itu kal mujma'i alaihi, sebagaimana atau seperti perkara yang sudah disepakati. Tidak ada silang pendapat tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika mulai sholat. Ini tempat yang pertama. Kemudian tempat yang kedua dan yang ketiga, yakni inda takbirir ruku'i wa inda raf'i minhu. Tempat yang kedua disyariatkan mengangkat kedua tangan, yakni ketika takbir untuk ruku. Takbir untuk ruku. Dia takbir kemudian bergerak menuju ruku, di situ disyariatkan mengangkat kedua tangannya. Dalilnya hadis yang tadi, hadis Ibnu Umar tadi. Wa idza kabbara lirruku, dan ketika beliau bertakbir untuk ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan tempat yang ketiga, yakni inda raf'i minhu, ketika beliau bangun dari ruku, beliau mengangkat kepalanya dari ruku menuju i'tidal, disyariatkan disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Kama fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang tadi. Wa alaihil jumhur, dan jumhur kebanyakan para ulama berpendapat dengan demikian, yakni tiga tempat tadi, tempat-tempat di mana disyariatkan mengangkat kedua tangan. Berbeda dengan Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah berpendapat la yustahabbu raf'u fi ghairi takbiratil ihram. Adapun Abu Hanifah berpendapat tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan selain takbiratul ihram. Yang disunnahkan cuma ketika takbiratul ihram saja. Adapun yang lainnya tidak. Tetapi yang rajih, yang kuat, sebagaimana hadis Ibnu Umar tadi, yakni bahwasannya ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku dan ketika bangkit dari ruku, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Jadi hukumnya sunnah, disunnahkan. Kalau disunnahkan itu berarti kalau dikerjakan, kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Padahal mengangkat kedua tangan itu kan mudah, cuma gini saja kemudian selesai. Sayangnya banyak dari saudara kita yang susah mengangkat tangan, kan bernilai pahala. Eman kan, disunnahkan. Maka di mana di situ ada sunnah yang mudah, baik kita kerjakan saja dengan mudah, cuma mengangkat kedua tangan saja, bernilai pahala, tidak keluar uang, tidak capek, mudah. Ini tiga tempat yang pertama. Kemudian tempat yang keempat, yakni indal qiyami minat tasyahudil awwali,
ketika berdiri dari tasyahud awal. Ketika berdiri dari tasyahud awal. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya, ini hadis ini datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Datang dari Ibnu Umar lagi. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-ra'ataini rafa'a yadayhi. Ya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau ini apabila masuk untuk mengerjakan salat, beliau bertakbir dalam keadaan beliau mengangkat kedua tangannya. Dan apabila beliau merukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan apabila beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama, dan apabila beliau berdiri dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Ya. Kalimat yang terakhir ini apa? Menunjukkan disunnahkan apa? Disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari 2 rakaat dari tasyahud awal. Dari tasyahud awal. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadisnya sangat panjang. Saya ambil yang pas itunya saja. Yang pas menunjukkan tempat mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Yakni di kalimat thumma idza qama min ar-ra'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi, ya, kama kabbara 'inda iftitahis shalat. Kemudian apabila beliau berdiri dari 2 rakaat, beliau bertakbir dalam keadaan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar kedua tangannya itu dengan kedua pundaknya, sebagaimana beliau bertakbir ketika memulai sholat. Ya. Ini 2 hadis yang menunjukkan apa? Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit, ketika berdiri dari tasyahud awal. Ya. Walaupun di sini dalam permasalahan ini di tempat yang keempat ini ada silang pendapat yang lebih banyak, ya, daripada yang 1, 2, 3 tadi. Ya. Karena jumhur ulama, jumhur fuqaha, kebanyakan para ahli fikih, mereka berpendapat tidak disunnahkannya. Justru malah jumhur fuqaha, kebanyakan ahli fikih berpendapat tidak disunnahkannya, tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Adapun yang berpendapat mengangkat kedua tangan, yakni mazhabu aktsaril muhaddisin wa riwayatin an Ahmad wa qaulin lisyafi'i. Yakni yang berpendapat disunnahkan mengangkat kedua tangan, yakni pendapat dari kebanyakan para ahlu hadis. Kebanyakan mereka para ahlu hadis, dan satu riwayat, satu pendapat dari Imam Ahmad dan satu pendapat dari Imam Syafi'i. Tentang disunnahkan mengangkat kedua tangan setelah bangkit dari tasyahud awal. Akan tetapi dengan hadis, 2 hadis yang sahih tadi, 2 hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga dari Abu Humaid As-Sa'idi
radhiyallahu an. Ini apa? Menunjukkan disunnahkan mengangkat kedua tangannya ketika sudah berdiri dari tasyahud awal. Iya. Dan ini yang insyaallah yang rajih, yang kuat. Wa hadza ikhtiyaru Ibnu Mundir. Wa hadza ikhtiyaru Ibnu Mundir. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Mundir. Yakni apa? Disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Wan Nawawi, dan juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Asy-Syaukani wa ghairihim minal muhaqqiqin, dan yang selain dari mereka para ahli tahqiq rahimahumullah. Ini yang dipilih. Karena berpegang dengan dua hadis tadi, dua hadis yang datang dari riwayat Imam Bukhari, dan yang kedua hadis yang datang dari riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Iya. Jadi 4 tempat itu disunnahkan mengangkat kedua tangannya. Kemudian masih lama. Pembahasan yang setelahnya masih 5 menit. 10 menit juga enggak apa. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yang ketiga, disebutkan permasalahan ini karena memang ada silang pendapat. Hal yarfa'u yadayhi 'inda sujudi war raf'i minhu. Apakah mengangkat kedua tangan ketika mau sujud dan ketika bangkit dari sujud? Apakah disunnahkan, disyariatkan untuk mengangkat kedua tangannya? Bangun iktidal, kemudian apa? Mau sujud, Allahu Akbar. Apakah disyariatkan? Ya, di sini disebutkan dhahaba ta'ifatun ila istihbabir raf'i 'inda sujudi wa raf'i minhu. Ada sebagian golongan, sebagian kelompok yang berpendapat disunnahkannya kedua perkara tersebut ketika mau sujud dan bangkit dari sujud. Minhum, di antara mereka yang berpendapat disunnahkan, yakni Ibnul Mundir wa Ibnu Hazm wal Albani. Ya. Al-Imam Ibn Mundir, kemudian Imam Ibnu Hazm, kemudian Syekh Al-Albani. Mereka berpendapat disunnahkan mengangkat kedua tangannya. Ya tentunya mereka tidak sekedar tidak sembarang berpendapat disunnahkannya. Ya. Wastadallu, dan mereka berdalil bi ahaditsa, dengan beberapa hadis. Jaa fiha dzikrur raf'i fi hadzal mautin. Beberapa hadis yang datang di dalamnya itu menyebutkan mengangkat kedua tangan di tempat tersebut. Illa annaha la taslamu minal i'lal. Akan tetapi apa? Hadis-hadis yang disebutkan tadi tidak selamat dari i'lal. Adanya penyakit, adanya cacat dalam hadis tadi. Sehingga hadisnya semuanya divonis dhaif, hadisnya lemah. Yang berpendapat apa? Yang menyebutkan mengangkat kedua tangan ketika sujud maupun bangkit dari sujud. Dan itu sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad ruwiya fi raf'i inda sujudi wa ghairi ahaditsu ma'lulatun, dan sungguh telah diriwayatkan dalam permasalahan mengangkat kedua tangan ketika sujud dan yang selainnya
yakni hadis-hadis yang ma'lulah, hadis-hadis yang cacat, ada aibnya, sehingga hadis tersebut dinilai lemah. Kemudian waqad kharraja al-Bukhari fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan sungguh Imam Bukhari telah mengeluarkan, telah meriwayatkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang tadi dikatakan apa? Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujudi. Bahwasannya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu di dalam sujud, ketika mau sujud maupun bangkit dari sujud. Ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang jelas kesahihannya. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya disebutkan wa kana la yaf'alu dzalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u minas sujudi. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu ketika sujud, ketika mau sujud, dan tidak juga ketika bangkit dari sujud. Walihada dhahabal jumhur, dan karena ini jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat ila adami masyru'iyatir raf'i huna. Jumhur berpendapat tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan di tempat ini ketika mau sujud dan bangkit dari sujud. Warajjahu Ibnu Abdul Bar, dan yang merajihkan, yang menguatkan pendapat ini yakni Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Qudamah wa Ibnu Bas wa Ibnu Utsaimin wa ghairuhum. Ya. Ya. Jadi tidak ada atau tidak disyariatkan, yang rajih tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika mau sujud dan juga ketika bangun dari sujud. Adapun kalau ada yang melakukannya, ya biarkan saja, ya. Biarkan saja. Mungkin mereka berpendapat dengan sebagaimana pendapat ahli ilmu yang lainnya, dengan berpendapat dengan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Mereka menganggap hadis tersebut sahih, maka ya wajib bagi dia mengamalkan, atau ya seharusnya dia mengamalkan. Ini permasalahan yang ketiga tentang mengangkat kedua tangan. Ternyata ada banyak yang dibahas. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tentang takbir, atau tentang berdiri, atau tentang mengangkat kedua tangan? Mana? Posisi, cara mengangkat kedua tangannya. Iya, besok akan disampaikan. Bagaimana mengangkat kedua tangannya, bagaimana jari-jarinya, bagaimana di mana dia sampai ke atasnya, sampai di mana. Intinya ketika kita mau sholat, ketika mulai sholat, maka ketika kita takbiratul ihram, bacaan takbiratul ihram itu bacaan yang menjadi rukunnya. Takbiratul ihram yang hukumnya rukun, sebuah perkara yang wajib. Takbirnya, Allahu Akbarnya. Adapun mengangkat kedua tangannya, hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Ya. Ini saja. Kalau tidak ada yang berarti paham. Kalau nggak ada pertanyaan ini biasanya paham. Kalau nggak itu lupa.
Ya kalau lupa ya nggak apa-apa. Ya kalau menjadi kebiasaan harus apa? Harus ada dalilnya, harus ada dalilnya. Karena ibadah sholat itu kan sesuatu yang ada aturannya. Jangan dibuat-buat apa? Nobar kemudian dia kemudian baru sedekap, nggak usah. Apa? Semuanya ada aturannya, semuanya jelas aturannya. Karena para sahabat itu benar-benar melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Sehingga para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, kepada murid-muridnya, diajarkan bagaimana Nabi sholat. Sehingga insya Allah dalam masalah sholat itu gamblang, gamblang. Tidak ada yang apa butuh inovasi, tidak butuh inovasi. Semuanya gamblang. Jadi kalau ada yang mengangkat kedua tangan di ketika mau rakaat kedua ya mungkin ada ya, tapi saya nggak tahu. Mungkin ada ulama yang berpendapat seperti itu mungkin, tetapi saya tidak tahu. Maka ketika saya tidak tahu ya mendingan nggak usah, gitu kan? Ketika tidak tahu itu ada aturan seperti itu, ya mending tinggalkan, nggak usah. Ketika bangkit dari sujud rakaat pertama ya langsung sedekap saja, ya, sedekap saja. Oh, kalau mengangkat kedua tangannya jarinya megar atau tutup gini, ini ya pertanyaannya. Iya. Ada yang pernah lihat segini seperti ini? Ya, saya belum pernah lihat. So, insya Allah nonton lah kapan ya? Iya, ini memang ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang tafrid. Ini apa? Merenggangkan jari. Ya, merenggangkan jari. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Nanti akan disebutkan. Nanti akan disebutkan. Intinya ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat merenggangkan. Emang sengaja merenggangkan. Iya. Ada yang berpendapat merapatkan. Ada yang berpendapat biasa saja. Tidak menyengaja untuk merenggangkan, tidak menyengaja untuk merapatkan. Biasa saja. Ya. Ya. Ya, kalau sudah terlewat ya sudah, mendingan udah tinggalan aja, nggak usah. Kecuali baru mau, karena ketika kita apa sudah berdiri, sudah apa sudah bersiap, ini kan kita sudah lesaknya tes baca Al-Fatihah tuh. Membaca, membaca. Kalau sudah terlewat ya tinggalkan saja, itu kan sunnah. Sunnah yang apa ya kalau terlewat ya sudah. Sebagaimana sebenarnya kalau perkara yang wajib pun kalau sudah terlewat ke rukun yang setelahnya ya ditinggalkan saja. Seperti seorang yang lupa di rakaat kedua, sujud rakaat kedua dia lupa tasyahud awal, dia sudah berdiri. Dan tasyahud awal itu hukumnya wajib. Ya, dia sudah berdiri. Ya tinggalkan saja tasyahud awalnya. Karena sudah lanjut berdiri. Ya. Iya, kalau tasyahud awal karena meninggalkan wajib maka sujud sahwi. Adapun meninggalkan yang sunnah maka tidak perlu sujud. Ya Allah. Iya, sudah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.